Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik mahasiswa FKIP Unila yang kakak banggakan. Langsung aja ya, hari ini kita nggak cuma mau bahas soal teori kepemimpinan dalam Pramuka. Paparan kita kali ini tuh sebenarnya semacam cetak biru atau blueprint buat kehidupan kalian ke depannya. Jadi gini, kepemimpinan itu bukan sekedar gelar atau lencana keren di seragam ya. Ini tuh soal proyek nyata. Tentang gimana kalian bisa bener-bener mengeksekusi ide dan ngasih dampak langsung buat orang-orang di sekitar kalian. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kakak minta satu hal penting nih. Coba deh handphonenya di silent dulu, singkirkan semua hal yang bisa ganggu fokus kalian. Terus, bayangin ada sebuah gelas kosong. Ini metafora yang krusial banget adik-adik. Kakak pengen kalian bawa gelas kosong pemikiran kalian hari ini. Maksudnya apa? Tinggalin dulu semua masalah atau beban di luar sana, buka pikiran kalian selebar mungkin, dan siapin diri buat nerima ilmu baru tanpa ada prasangka. Yuk kita fokus dan belajar bareng-bareng. Sekarang, coba ambil napas dalam-dalam. Rileks saja. Kakak mau nanya satu pertanyaan super sederhana. Jawab aja di dalam hati. Sudah rapikah tempat tidur adik-adik pagi ini? Kedengarannya sepele banget kan? Tapi logikanya gini loh. Gimana ceritanya kalian mau mimpin sebuah tim atau organisasi besar, kalau buat mimpin diri sendiri, ngedisiplinin hal kecil di pagi hari aja masih sering kelewat? Masuk akal kan? Lanjut ke pertanyaan kedua. Coba sadari kondisi perasaan kalian detik ini juga. Bahagiakah suasana hati adik-adik hari ini? Kenapa ini penting? Karena sebagai calon pendidik, guru, dan pastinya seorang pemimpin, energi yang kalian bawa ke dalam ruangan itu bakal langsung menular. Kalau mood kalian lagi berantakan, anggota tim kalian pasti bakal ngerasain hal yang sama. Kepemimpinan yang matang itu, ya selalu dimulai dari kesadaran penuh terhadap emosi diri sendiri. Dan ini pertanyaan introspeksi kita yang terakhir. Sudah berbuat baik apakah kalian hari ini? Ingat ya, ini bukan sekedar checklist rutinitas harian. Pertanyaan ini tuh buat nancepin akar spiritual dan moral kalian. Sebelum kalian repot-repot mikirin strategi buat mimpin orang lain, pastiin dulu kalau jiwa kalian itu udah berpijak kuat pada nilai-nilai kebaikan. Oke, sekarang kita ngomongin soal kesuksesan. Bayangin sebuah jalan panjang yang membentang luas. Sukses itu, entah di dunia maupun di akhirat, sama sekali bukan kebetulan yang tiba-tiba jatuh dari langit kayak durian runtuh. Nggak gitu konsepnya. Sukses itu adalah sebuah perjalanan panjang yang harus direncanain matang-matang dan dieksekusi dengan gigih. Kalian nggak bisa cuma sekedar duduk diam dan berharap jadi guru atau pemimpin yang hebat tanpa nyusun langkah nyata setiap harinya. Terus gimana dong cara wujudin rencana yang matang tadi? Nah, ada satu fondasi yang mutlak banget. Kita harus selalu libatin sang pencipta di setiap langkah kita. Di titik inilah hukum tarik-menarik atau the law of attraction ikut bermain. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian yakini di dalam hati, dan yang kalian wujudkan lewat tindakan, ya itulah yang bakal ditarik oleh semesta ke dalam hidup kalian. Percaya deh, kesuksesan itu bakal otomatis mendekat ke orang-orang yang selalu memancarkan optimisme dan gak pernah putus berdoa. Terus, emangnya apa sih resep rahasia atau komposisi dari pemimpin yang sukses itu? Nah, ada 5 pilar utama yang wajib adik-adik bangun. Pertama, spiritual, alias kekuatan iman. Kedua, emosional, kemampuan kita buat ngelola perasaan. Ketiga, sosial, yaitu gimana cara kita berinteraksi dan punya empati ke orang lain. Keempat, intelektual, pastinya soal wawasan dan ketajaman berpikir. Dan yang terakhir, physical atau kinestetik. Raga yang sehat buat ngeksekusi itu semua. Kelima pilar ini ibarat puzzle yang kalau disatuin bakal ngebentuk sosok pemimpin yang utuh. Jadi poin pentingnya ada di sini nih. Sering banget kan kita salah kaprah ngira pemimpin itu cuma bos yang kerjanya ngasih perintah doang. Wah, salah besar adik-adik. Sebagai pemimpin yang visioner, peran kalian itu jauh lebih dari itu. Kalian itu sejatinya adalah seorang manajer. Dan tugas manajer itu apa? Ya mastiin semuanya beneran jalan. Kalian adalah eksekutor aktif yang ngatur taktik, yang berani turun tangan langsung buat mastiin tujuan dari setiap keputusan itu bener-bener tercapai. Terus, wujud nyata dari seorang manajer itu kayak gimana sih di lapangan? Coba bayangin ada orang yang lagi susah payah narik temennya buat naik ke atas tebing. Sebagai pelaksana tugas, kalian itu bekerja dengan identitas manusia Pancasila. Kalian taat aturan dan pegang teguh kode etik pramuka. Pemimpin sejati itu ya mereka yang mau kotor tangannya, turun langsung ngebantu anggotanya buat nyampe ke puncak, bareng-bareng, bukan malah ninggalin mereka di bawah. Tentunya ngelakuin itu semua nggak ada yang gampang. Selalu ada harga mahal yang harus dibayar. Dan tebak apa namanya? Yap, integritas. Karakter asli kepemimpinan kalian justru bakal diuji habis-habisan di 3 kondisi ini. Pertama, kalian dituntut buat tetap kuat di saat situasi lagi hancur-hancurnya.
Kedua, kalian harus tetap jujur waktu godaan terbesar datang di depan mata. Dan yang ketiga, ini yang paling berat sih. Kalian harus pegang teguh prinsip kalian, bahkan di saat kalian lagi sendirian dan gak ada satu orang pun yang lihat. Resapin kalimat ini dalam-dalam ya. Menjadi hebat itu pilihan, tapi menjadi kuat dan berintegritas itu keharusan. Adik-adik, jadi orang pintar, punya skill dewa, atau karir yang mentereng, itu semua cuma pilihan hidup. Tapi kalau soal integritas, wah itu mutlak, nggak bisa ditawar. Tanpa integritas dan karakter yang baja, mau sehebat apapun nilai akademis atau jabatan kalian di organisasi, semuanya bakal runtuh nggak bersisa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu belajar dari sang elang. Mari kita lihat filosofi kepemimpinan yang luar biasa dari alam semesta ini. Coba kita perhatiin cara hidup elang. Pertama, elang tuh nggak pernah ngumpat pas badai datang. Dia malah manfaatin angin kencang itu buat terbang jauh lebih tinggi. Keren kan? Kedua, dia punya insting cinta yang luar biasa kuat buat keluarganya. Ketiga, elang ini ngebimbing anak-anaknya keluar dari sarang yang nyaman, maksa mereka belajar terbang sampai mandiri. Mirip banget kan sama tugas kalian sebagai pendidik nanti? Dan keempat, ini yang paling mengejutkan. Demi bisa bertahan hidup lebih lama, elang rela menyendiri di puncak gunung, terus mencabut bulunya sendiri dan mematahkan paruhnya yang udah tua. Proses yang sakitnya minta ampun. Mereka rela bayar harga mahal itu demi bisa regenerasi, bertahan hidup, dan balik lagi memimpin kawanannya. Dan semua itu ngebawa kita ke satu kesimpulan akhir yang sangat-sangat krusial. Masa depan bangsa ini benar-benar lagi dipertaruhkan. Dengerin baik-baik adik-adik, bukan sekedar mahasiswa biasa yang cuma datang, duduk terus dengerin dosen. Kalian ini calon pemuda hebat, calon pendidik unggul, tulang punggung bangsa. Di pundak kalianlah arah generasi ini bakal ditentukan. Setelah kita sama-sama tahu kalau sukses butuh rencana, integritas itu harga mati, dan mental kalian harus sekuat elang, sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah adik-adik udah benar-benar siap buat mikul beban masa depan bangsa ini? Pikirkan baik-baik. Terima kasih udah ngikutin paparan hari ini, teruslah berproses jadi versi terbaik kalian, dan sampai jumpa.